proyek solar panel atau yang sering kita kenal dengan listrik tenaga matahari. Nah, listrik tenaga matahari ini itu memang sekarang ini sudah cukup terkenal dan banyak sekali yang bisa merakitnya dan sudah tersebar di mana-mana informasi untuk merangkainya. Nah, kemudian kesimpulannya, apakah dia efisien tenaga listrik matahari ini? Secara penelitian dijawab tidak efisien. Kenapa demikian, Bang? Ya, karena banyak sekali penelitian sudah mengatakan bahwa masalah utama dalam tenaga listrik panel surya ini adalah ada di baterainya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan memberikan informasi merangkainya dan lain sebagainya, tapi hanya memberikan tips yang perlu Anda perhatikan khususnya untuk para pemula. Para pemula yang menginginkan atau ingin atau tertarik oleh teknologi ini. Jika Anda hanya tertarik dan kemudian ingin mencoba, ingin merakitnya atau berinvestasi di situ, kemudian ingin menikmati energi matahari, mohon untuk berpikir ulang. Modal yang perlu kita keluarkan itu cukup lumayan untuk penyediaan dari peralatannya sampai nanti bagian akhirnya. Itu ternyata tidak sedikit. Dan ini yang perlu kita koreksi ulang bersama. Dari sisi yang lain adalah dari sisi pemahaman kita, khususnya untuk pemula. Ini ya, tapi saya yakin dari yang sudah profesional pun nanti dia akan berpikir ulang tentang sistem ini. Karena ada beberapa komponen yang ternyata membutuhkan ekstra perawatan. Kita cari informasi. Ini yang biasanya akan menjadi masalah, ya, akan menjadi masalah jika baterainya tidak bagus. Dia mudah pengambilannya atau cepat habis, tapi pengisiannya lambat. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Baterainya memiliki kemampuan yang kemungkinan tidak baik. Jadi baterai itu kan kalau dia di charger, ya, proses penchargeran, proses pengisian itu kan membutuhkan waktu yang dia akan relatif lebih lama daripada saat pengambilan arusnya, itu saat pemakaiannya. Dalam charger dibutuhkan waktu yang boleh dibilang 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 jam dan seterusnya. Semakin besar beban yang terjadi di inverter, maka akan semakin cepat habis arus yang ada di aki dan kemudian aki akan cepat kosong. Nah, kalau aki sudah kosong, otomatis listrik akan mati karena SCC memerintahkan bahwa listrik harus padam karena akinya tidak mencukupi untuk diambil oleh inverter. Nah, kemudian SCC mengirimkan daya untuk mengisi aki. Akan tetapi, aki akan lambat dalam pengisiannya sampai mencapai dia bisa diambil oleh inverter. Nah, apa yang terjadi? Listrik off. Artinya apa? Kita tidak bisa menikmati listrik dari matahari secara langsung karena harus menunggu aki penuh baru bisa diambil oleh inverter dan disalurkan ke beban listrik ke rumah. Pada saat seperti inilah jika hal-hal ini terjadi secara berulang-ulang, artinya beban di inverter itu lebih besar daripada kapasitas baterai ataupun pengisian di baterai itu lebih lambat sehingga terjadi off, maka secara berulang-ulang baterai juga akan cepat rusak. Nah, kerusakan baterai yang berkali-kali inilah yang biasanya dikatakan tidak efisien. Karena baterai merupakan nyawa penting dalam sistem teknologi inverter ini. Nah, oleh sebab itu perlu dipikirkan ulang. Mungkin dalam 1 bulan pertama, 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya tidak ada masalah. Tapi untuk 4 bulan berikutnya mulai timbul masalah. Akinya mulai drop, akinya mulai tidak bisa ngecas, kemudian akinya lambat dan sebagainya. Nah, ini yang akan menjadi biaya perawatan berikutnya dari modal pertama yang sudah Anda keluarkan. Ya, apakah Anda bisa balik modal dengan energi yang sudah Anda nikmati atau justru Anda akan malah merugi? Sebagai contoh, modal pertama Anda proyek ini 3 juta. Apakah 3 juta bisa dipakai selama 1 tahun dengan inverter Anda? Itu masih tanda tanya. Tapi kalau 3 juta untuk membayar listrik di PLN, saya yakin Anda bisa. Karena PLN sudah pasti akan bisa memenuhi janjinya, yaitu memberikan energi listrik ke tempat rumah kita. Tapi untuk solar panel, belum tentu. Oke kawanku, mungkin tip itu yang paling Anda pikirkan, sehingga Anda jangan sampai menanamkan modal di solar panel karena hanya memenuhi keinginan dan ingin mencoba-coba.
tetap fokus untuk berteknologi dan jangan sampai Anda rugi terlalu banyak. Terima kasih dan salam sehat selalu.